Sedulur semua, ada satu kalimat yang sejak ratusan tahun lalu disimpan rapat oleh para leluhur. Pemimpin Jawa bakal diuji di tahun Dal, dan nasib bangsa ditentukan oleh 3 tanda besar. Dan malam ini kami akan mengungkapkan sesuatu yang membuat jantung deg-degan. Karena dalam naskah kuno Serat Jayabaya ada satu bagian yang menyentuh langsung pada nasib Indonesia tahun 2026. Dan yang lebih mengejutkan, ciri-ciri pemimpin yang akan diuji tahun ini sangat mirip dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar kisah masa lalu, ini tentang jalur takdir yang sedang kita jalani hari ini. Dan semua tanda-tandanya sudah mulai muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, siapa Jayabaya dan mengapa ramalannya menguat kembali di tahun 2026? Sebelum masuk ke inti ramalan 2026, kita perlu memahami siapa Jayabaya. Prabu Jayabaya bukan sekedar raja Kediri yang berkuasa pada abad ke-12. Dalam tradisi Jawa, beliau dikenal sebagai raja yang mendapat wangsit, pengetahuan gaib yang diyakini turun dari kekuatan kudrati. Ramalannya menyebutkan urutan zaman, jatuh bangunnya pemimpin, gejolak tanah Jawa, hingga karakter pemimpin akhir zaman. Dan yang membuat banyak orang terkejut, ramalan itu tidak menyebut nama langsung, tapi menggunakan ciri masa, ciri perilaku pemimpin, kondisi sosial, dan tanda-tanda alam. Ketika dicocokkan dengan perjalanan sejarah Indonesia, banyak bagian yang terjadi persis seperti yang disebutkan. Karena itu, ketika memasuki tahun 2026, banyak para spiritualis mulai kembali melihat naskah ini. Yang kedua, Satrio Piningit dan kaitannya dengan Prabowo. Dalam Serat Jayabaya, menjelang perubahan besar akan muncul pemimpin yang disebut Satrio Piningit. Istilah ini berarti kesatria yang tersembunyi, seseorang yang muncul setelah mengalami perjalanan berat. Ciri-cirinya memiliki latar belakang militer atau kekuatan, pernah jatuh, tersingkir, atau gagal, baru naik ke puncak ketika masa negara memasuki transisi besar, dan datang bukan dari jalur biasa. Ketika ciri ini ditempelkan pada perjalanan Prabowo Subianto, banyak bagian yang sesuai. Hidup di dunia militer, pernah berada dalam masa sulit dan tersingkir, pernah gagal berkali-kali dalam pencalonan, naik menjadi presiden di masa ekonomi global yang sedang tidak stabil. Selanjutnya, menghadapi masa transisi pemerintahan besar-besaran. Dalam tradisi Jawa, perjalanan ini disebut proses kanuragan atau penempaan diri. Siapapun yang melewati fase ini dianggap siap menjadi pemimpin pada era perubahan besar. Yang ketiga, mengapa tahun 2026 begitu menentukan? Dalam sistem tahun Jawa, 2026 jatuh pada tahun Dal, yang berarti petunjuk atau jalan yang ditunjukkan. Tahun Dal dianggap sebagai titik keputusan besar. Jayabaya menulis bahwa pada tahun Dal, pemimpin akan diuji dalam 3 hal: ujian ekonomi, ujian persatuan, dan ujian spiritual. Jika kita lihat kondisi dunia saat ini, ketiga hal itu mulai terbaca jelas. Ekonomi global masih tidak stabil, polarisasi sosial Indonesia yang makin tinggi, dan tekanan geopolitik makin terasa. Ramalan itu mengatakan bahwa tahun ketiga pemimpin sang satria adalah masa paling genting. Prabowo dilantik tahun 2024, tahun ketiga jatuh tepat pada 2026. Disinilah banyak spiritualis Jawa mengingat pesan terakhir Jayabaya. Pemimpin yang diuji di tahun Dal harus kuat batin, bersih niat, dan tahan godaan kekuasaan.
Yang keempat, tanda-tanda yang sudah muncul di Indonesia. Dalam ramalan Jayabaya, sebelum ujian besar itu datang, 4 tanda akan terlihat. Yang pertama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Kesenjangan makin terasa. Ini sudah terlihat dari data ekonomi dan kondisi lapangan. Yang kedua, gejolak dari utara dan selatan. Interpretasi modern, tekanan geopolitik dari negara berkembang dan negara maju. Indonesia menjadi rebutan kekuatan global. Yang ketiga, nilai-nilai luhur yang mulai ditinggalkan. Generasi mudah kehilangan hubungan dengan leluhur. Banyak sesepuh mengeluh bahwa anak muda makin jauh dari etika dan tata krama. Yang keempat, bumi makin gelisah. Banjir, cuaca ekstrim, gempa, dan anomali alam makin sering terjadi. Dalam spiritual Jawa, fenomena ini disebut tondo jagat kang guncang. Tanda alam merespon ketidakseimbangan manusia. Semua tanda ini sudah tampak jelas dari tahun 2024 hingga 2025. Artinya, prediksi Jayabaya tentang masa sebelum ujian sedang kita jalani dan hadapi. Yang kelima, weton Prabowo dan jalur takdir Indonesia. Prabowo lahir pada Rebo Pon, weton dengan neptu 14 dalam primbon. Angka 14 memiliki 3 simbol: kekuatan, keberanian, dan kemampuan memimpin. Weton Rabu Pon dikenal dengan sifat tegas dan konsisten. Namun weton ini juga memiliki satu tantangan. Tahun ketika kepemimpinannya adalah masa paling rawan. Ketika dihitung dengan weton negara Indonesia Jumat Legi, hasilnya disebut jodoh ratu atau kecocokan kepemimpinan. Artinya Prabowo memang cocok memimpin Indonesia menurut energi tanggal kelahiran. Tetapi Neptu juga menunjukkan adanya halangan gaib di tahun ketiga. Halangan ini bukan tentang mistis yang menakutkan, tetapi tentang energi berat yang menguji keteguhan dan niat seorang pemimpin. Dalam bahasa Jawa, itu disebut pagebluk batin, cobaan yang memisahkan pemimpin kuat dari pemimpin yang hanya kuat di permukaan. Yang keenam, ujian besar Prabowo di tahun 2026 menurut Jayabaya. Dalam serat Jayabaya tertulis bahwa pemimpin yang mirip Satrio Piningit akan menghadapi 3 ujian. Ujian yang pertama, ekonomi. Akan ada guncangan yang memaksa pemerintah mengubah strategi besar. Ini bisa berupa krisis global atau tekanan dari luar negeri. Ujian yang kedua, persatuan bangsa. Akan ada isu yang dapat memecah belah rakyat. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, situasi dapat memburuk. Ujian yang ketiga, ujian spiritual. Inilah ujian terpenting dalam tradisi Jawa. Pemimpin akan berhadapan dengan pilihan antara kebenaran jangka panjang atau tekanan kekuasaan jangka pendek. Jika melewati 3 ujian ini, Jayabaya menyebutnya masuk fase Ratu Adil Wiwit Katon, masa ketika kemuliaan bangsa mulai muncul. Yang ketujuh, peran rakyat dalam menentukan takdir bangsa. Ramalan Jayabaya menegaskan satu hal penting. Kekuatan pemimpin ditentukan oleh doa dan tindakan rakyat kecil. Maknanya jelas, pemimpin sehebat apapun tetap membutuhkan dukungan energi rakyatnya. Ada 4 peran rakyat yang disebutkan dalam ramalan. Yang pertama, doa yang tulus. Dalam spiritual Jawa, doa rakyat kecil memiliki kekuatan besar. Energi doa ini disebut suwung kang ngurip, kekosongan yang menghidupkan. Yang kedua, tindakan nyata yang positif. Setiap orang punya peran: pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, petani, ataupun pengusaha. Semua kontribusi kecil berkumpul menjadi kekuatan besar. Yang ketiga, kritik yang membangun. Kritik yang baik adalah kritik yang membawa solusi, bukan kebencian. Yang keempat, menjaga persatuan. Leluhur selalu mengingatkan, negeri runtuh bukan karena musuh luar, tapi karena perpecahan dalam negeri. Karena itu, tahun 2026 bukan hanya ujian untuk pemimpin, tetapi jadi ujian untuk rakyatnya.
Yang kedelapan, akan jadi apa Indonesia di 2026? Menurut para spiritualis yang menafsirkan Jayabaya, ada dua jalur kemungkinan. Yang pertama, jalur yang cerah. Prabowo melewati ujian ekonomi, persatuan, dan spiritual. Pemerintahan menjadi stabil, kekuatan Indonesia naik, dan tanda Ratu Adil Wiwit Katon mulai terasa. Yang kedua, jalur yang berat. Ujian tidak dihadapi dengan tenang dan bijaksana. Muncul gejolak politik, ekonomi yang melambat, dan masyarakat yang terpecah. Dua jalur ini bukan takdir mutlak. Seperti ajaran Jawa, gumantung marang lakuning manungso. Takdir bergerak sesuai usaha manusia. Karena itu, 2026 bukan tahun yang menakutkan, tetapi tahun yang menentukan arah Indonesia menuju masa berikutnya. Sedulur semua, apapun yang terjadi di 2026, satu hal sudah jelas. Indonesia sedang berjalan pada jalur yang sudah diperingatkan leluhur sejak ratusan tahun lalu, dan kita semua adalah bagian dari proses itu. Tetap eling lan waspodo dan tetap menjaga energi baik untuk Indonesia. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.